Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Rejo dan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung Rejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di kantor SD Negeri Tanjung Rejo dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Nama saya adalah Siswanto dari instansi SD Negeri Tanjung Rejo. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan di sini Ibu Hesi Dwi Astuti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Lestari sebagai pengajar praktik. Konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu kita coba dulu ya. Kita mengepalkan tangan. Saya bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, di mana teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Monggo kita untuk menyumbangkan suara emasnya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan?
Jawabannya yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita saat itu. Itu Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Minta. Berarti yang memegang kendali itu adalah tangan kita sendiri, meskipun dibujuk, diiming-iming dengan uang ataupun apa, karena di tangan kita adalah ada barang berharga, maka kita pertahankan. Oke, Bapak Ibu. Slide berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian kreatif. Kemudian bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang makna kontrol yang pertama adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Di mana di sini adalah guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, miskonsepsi tentang makna kontrol yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di mana di sini penguatan positifnya atau berupa bujukan, yaitu bentuk kontrolnya yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah itu digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini adalah banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Teori itu dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik. Kemudian bagaimana cara merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realisasi atau kebutuhannya itu tidak sama. Kemudian menurut teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhannya itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik murid itu. Murid itu mempunyai keunikan sendiri dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Berarti yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Stimulus respon berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, karena di sini ada budaya disiplin, mempunyai motivasi yang kuat, sehingga menurut teori kontrolnya adalah model berpikir untuk selalu menang dan menang. Nah, berikutnya disiplin positif. Di sini berasal dari disiplin yang artinya belajar. Di mana di sini kita sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dirgantara, belajar itu adalah sepanjang hayat, tidak memandang usia. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Di situ ada 3 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Primaria, program PIP. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau sesuai dengan life skill. Nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolahan SD Negeri Tanjung Rejo sudah dilaksanakan disiplin positifnya itu berupa 5S. Kemudian ada setiap paginya itu melakukan Asmaul Husna, ayat-ayat pendek juga, kemudian sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah. Terus kemudian setiap paginya Bapak Ibu guru mesti melakukan namanya disiplin positif. Yang pertama, sebelum mengawali pembelajaran adalah berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang juga berdoa. Kemudian yang kedua adalah mandiri, terus kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari yang tercermin dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini ada sebuah Bapak Ibu, kita di sini nanti ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti saya mohon salah satu Bapak Ibu bisa merefleksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Bidangkara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru.
Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan dan bahagia. Monggo Bapak Ibu Guru untuk merefleksikan video 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo untuk menyumbangkan suara anasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ditampilkan di sini sangat luar biasa sekali tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini saya ingin mengungkapkan pendapat saya bahwa posisi kontrol yang paling ideal dan dapat menunjang untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satunya upaya dapat dilakukan oleh guru yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari dari perilaku murid itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita, jawabannya yang sangat luar biasa. Di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi secara eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal, di mana merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini ada studi kasus Bu Ulfa, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Padang.
Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Rizal. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rizal yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rizal melakukan hal tersebut? Monggo, suara emasnya Bu Sulis. Terima kasih waktunya. Dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Ulfa sebaiknya mencari tahu alasan Rizal melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan lama yang berusaha dipenuhi oleh Rizal. Misalnya, Rizal lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Teman Rizal jadi perhatian kepada Rizal. Nah, ini adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini berarti Rizal sedang membutuhkan penguasaan. Rizal merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama. Ini artinya Rizal ingin kebebasan. Rizal hanya ingin iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Nah, dengan demikian Rizal akan merasa senang. Demikian waktunya Pak Sis. Terima kasih atas suara emasnya. Aplaus buat Sis. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Nelson Gosen 1996. Itu adalah pengertian dari restitusi. Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya adalah hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensinya itu ada terencana atau sudah disepakati. Kalau restitusinya adalah proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kalau konsekuensinya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusinya adalah proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan secara kolaboratif. Di situ ada identitas gagal, itu berupa hukuman. Kalau identitas sukses, disiplinnya itu berupa konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensinya itu adalah bersifat netral, sedangkan restitusinya adalah bersifat positif. Sedangkan identitas gagal berupa hukuman itu adalah bersifat negatif. Kalau hukuman berarti murid atau anak itu membenci peraturan, sedangkan konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru, di sini juga ada video lagi. Nanti saya mohon untuk Bapak Ibu guru menyumbangkan suara emasnya untuk merefleksikan.
kontrol dalam Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali, Bu. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu.
Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsiknya? Dari video, monggo Bapak Ibu untuk direfleksikan di mana posisi yang paling ideal dan posisi mana yang dapat menunjang memotivasi intrinsik murid. Monggo suara emasnya mungkin dari Bu Evi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai video tersebut, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling ideal dan yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid adalah posisi manajer, di mana posisi tersebut yang ingin dituju setiap pendidik, di mana guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi, jawaban yang sangat luar biasa. Applause buat Bu Evi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukum. Contohnya ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini adalah hormat, dihukum, memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Itu termasuk posisi pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu adalah posisi teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer. Baiklah Bapak Ibu guru, kita lanjutkan. Slide selanjutnya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Bapak Ibu, selanjutnya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Monggo. Mungkin Bu Mita bisa menyumbangkan suara emasnya. Di sini untuk pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Di sini yaitu untuk keselamatan kita, terutama untuk melindungi kepala kita jika terjadi suatu benturan atau bahaya. Itu fungsinya. Terima kasih Bu Mita atas jawaban yang sangat luar biasa. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin langsung kita jawab saja. Jawabannya apa Bapak Ibu?
Nilai positifnya Untuk kesehatan. untuk kesehatan, kebersihan juga nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang lebih bertanggung jawab. Tahapan-tahapan Bapak itu tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Slide selanjutnya ada video Bapak Ibu praktek segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan. Dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Monggo Bapak Ibu untuk merefleksikan video praktek segitiga restitusi. Monggo mungkin Pak Yusuf. Terima kasih. Segitiga restitusi yang diharapkan yang pertama adalah murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Terima kasih atas jawabannya Pak Yusuf. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, sekarang di sesi penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dari sini Bapak Ibu, dari ulasan paparan saya, apakah ada yang ditanyakan atau sudah pas? Pas ya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk dalam aksi nyata saya, yaitu diseminasi disiplin positif.
Matur nuwun sanget Bapak Ibu Guru. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semangat? Sekarang kalau tepuk merdeka berarti bisa? Bisa? Tepuk merdeka. Keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan guru. Keyakinan kelas itu seperti tata tertib sekolah. Tapi kalau tata tertib sekolah itu harus digunakan, ditaati seluruh warga sekolah. Kalau keyakinan kelas nantinya yang harus kalian taati, yang harus kalian yakini nilai-nilainya nanti. Misalkan masuk ke kelas tepat waktu, berarti nilainya adalah disiplin. Terus contoh lain adalah saling menghargai dan menghormati teman. Berarti kalian harus nilai positifnya adalah komitmen. Komitmen itu harus kalian taati tanpa membeda-bedakan teman. Nah, tujuan dari keyakinan kelas di sini kalian supaya bisa lebih bertanggung jawab. Kelas kita akan menjadi aman, nyaman, dan damai. Nanti saya berikan namanya kertas sticky note. Salah satu nanti tugas kalian adalah membuat satu kalimat yang nanti kita gunakan untuk keyakinan kelas kita. Paham? Ya. Setelah kalian tulis, nanti kalian tempelkan di kertas yang ada di papan tulis sebelah timur. Silakan ditulis, membuat satu kalimat yang nantinya kita gunakan untuk keyakinan kelas kita. Yang sudah mendapat kertas silakan ditulis, membuat satu kalimat yang nantinya kita gunakan untuk keyakinan kelas. Kalau sudah silakan ditempel di papan sebelah timur.
Silakan ditempel. Kalau sudah kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah semua? Ayo, Sylvia, segera ditempel. Sudah semua ya? Saya bacakan. Yang pertama, tidak mengolok-olok nama orang. Artinya kita tidak boleh mengolok-olok teman dan tidak boleh mengolok-olok orang tua. Terus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh bertengkar, menghormati teman, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencuri. Artinya kita tidak boleh mengambil barang bukan milik kita sendiri. Mentaati aturan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Harus berkata jujur. Tidak boleh minum di kelas. Menolong orang yang kesusahan. Tidak boleh minum di kelas. Tidak boleh membedakan teman. Tidak boleh mengejek orang tua dan teman. Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh mencoret, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh rame. Dari sini kita kelompokkan. Dan kalau sudah kita kelompokkan dulu. Tidak mengolok-olok nama orang berarti saling menghormati. Saling menghargai satu sama lain sama. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Berarti
Apa ini termasuk apa? Mandi. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas, berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh bertengkar, berarti apa ini? Bertanggung jawab. Menghormati teman sama membuang sampah, menjaga kebersihan, menolong orang yang kesusahan itu berarti saling menghormati dan menyayangi. Tidak boleh rame, berarti kalian harus bertanggung jawab. Tidak boleh minum di kelas, mandiri. Harus berkata jujur, berarti disiplin ya. Dilarang membuang sampah sama menjaga kebersihan. Mentaati peraturan kelas berarti juga disiplin. Tidak boleh mencuri, disiplin ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh makan, berarti mandiri. Tidak boleh bermain di kelas, berarti disiplin ya. Tidak boleh mengejek, berarti menyayangi. Tidak boleh membedakan teman, berarti saling menghormati juga. Tidak boleh minum di kelas, tadi adalah mandiri. Yes. Dari sini dengarkan semua. Keyakinan kelas kita yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga kebersihan. Sudah deal atau belum? Ya, mulai dari Yusuf, Van. Lanjut. Ayo Pepit.
Ini harus kalian taati. Kalau tidak mentaati peraturan keyakinan kelas kalian, maka akan dikenakan apa? Sanksi atau hukuman. Ya, dari sini jelas. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lisiawati, guru SDN Tanjung Rejo. Tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Siswanto, budaya positif untuk menjadi kegiatan kebiasaan baik di sekolah untuk waktu yang lama, sehingga sesuai dengan nilai karakter yang diharapkan di sekolah. Budaya positif itu sendiri menjadi kekuatan untuk menetapkan disiplin positif di sekolah, tapi harus ada kerjasama di antara kepala sekolah, guru, dan wali murid. Penjelasan dari Pak Sis ini tentang budaya positif untuk menularkan ilmu yang telah didapat selama pendidikan guru penggerak dan membangun budaya positif pada murid di sekolah dengan penguatan yang sudah ada di sekolah. Lalu Pak Sis menyampaikan bahwa jika satu orang saja tidak berhasil, maka kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter itu sendiri. Untuk menerapkan disiplin positif mulai dari kelas-kelas murid yang diajarkan dan mata pelajaran yang kita ampuh sendiri. Budaya positif di sekolah yaitu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kami para guru sangat termotivasi untuk kemajuan sekolah. Kami berharap agar kami sanggup melaksanakan budaya positif di sekolah kami. Dari penyampaian Pak Sis sangat menarik, membuat kami termotivasi untuk lebih maju lagi menerapkan budaya positif di sekolah kami. Serta informasi-informasi yang dijelaskan oleh Pak Sis, kami sangat berterima kasih kepada Pak Sis atas penyampaiannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai testimoni modul 1.4 budaya positif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.